Yo, selamat datang di Freaks Channel. Setelah pada minggu sebelumnya Jujutsu Kaisen mendadak libur dikarenakan kondisi kesehatan Gege Akutami yang kurang baik, kali ini Jujutsu Kaisen lanjut kembali pada chapter terbaru, chapter 178. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita disajikan full pertarungan antara Yuta Okkotsu, Uro Takako, dan Ichigori Ryu. Di sana mereka bertiga saling menyerang satu sama lain. Sampai akhirnya setelah Yuta selesai mengamati kedua dukun barbar ini, chapter pun ditutup dengan Yuta yang memanggil Rika Orimoto, sekaligus menandakan kalau Yuta berniat mengakhiri pertarungan. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Sendai Colony Part 5. Panel pertama sendiri dibuka dengan melanjutkan tepat dari adegan di chapter sebelumnya. Di sini setelah Yuta memanggil Rika, Rika pun langsung muncul. Di sisi lain, Uro dan Ryu yang melihat kemunculan roh terkutuk Rika, tentu saja mereka pun terkejut. Sementara Uro dibuat kaget karena Yuta ternyata belum menggunakan semua kekuatannya, Ryu Ichigori dibuat kagum karena menurutnya energi kutukan Yuta yang sebelumnya mulai habis saat ini malah terisi kembali. Kenapa bisa begitu dan lalu sebenarnya siapa dan apa roh terkutuk Rika Orimoto ini? Karena seperti yang kalian tahu, di Jujutsu Kaisen volume 0 atau movie-nya, di akhir volume tersebut, Yuta sudah membebaskan Rika, dan rohnya pun menghilang. Jadi pertanyaannya, mengapa saat ini roh terkutuk Rika masih tetap ada? Yap, terkait dengan hal itu setelah penantian yang cukup panjang, pada chapter ini kita akhirnya mendapatkan penjelasan dari semua pertanyaan tadi. Jadi dijelaskan kalau roh terkutuk Rika yang ada saat ini bukanlah roh dari Rika Orimoto yang asli, melainkan hanya sebuah cangkang saja. Atau lebih tepatnya, daripada disebut cangkang, roh terkutuk Rika saat ini bisa dibilang merupakan sebuah penyimpanan eksternal yang Rika Orimoto asli tinggalkan untuk Yuta ketika dirinya menghilang dahulu. Nah, terus penyimpanan apa yang dimaksud di sini? Jadi roh terkutuk Rika yang ada saat ini berfungsi sebagai penyimpanan energi kutukan, senjata kutukan, bahkan hingga teknik kutukan bagi Yuta. Ketika Yuta terhubung penuh dengan roh terkutuk Rika melalui cincinnya, Yuta akan mampu menggunakan dan memanfaatkan semua kekuatan yang tersimpan pada Rika tersebut. Dari mulai teknik kutukan milik Yuta, energi kutukan yang tersimpan pada Rika, hingga keberadaan roh terkutuk Rika Orimoto sendiri pun sudah merupakan senjata yang sangat kuat. Atau mungkin lebih simpelnya lagi, roh terkutuk Rika Orimoto yang ada saat ini merupakan cadangan sumber daya dari kekuatan Yuta Okkotsu. Nah, tapi tentu saja dengan segala kemampuan gila yang disimpan roh terkutuk Rika ini, Yuta hanya bisa menggunakan mode kencan tersebut dalam waktu 5 menit saja. Tak diketahui apa yang akan terjadi jika Yuta melewati batas waktu tersebut. Apakah Yuta akan kehabisan semua tenaganya dan tak bisa bertarung lagi? Atau Yuta hanya sekedar tidak bisa memanggil Rika untuk sementara waktu? Ya, terlepas dari itu, lanjut cerita di sini Yuta pun mengambil sebuah senjata dari penyimpanan Rika yang memiliki bentuk semacam armor lengan. Berikutnya setelah semua persiapan Yuta selesai, pertarungan pun kembali berlanjut. Di sini Yuta memilih Uro untuk dihabisi terlebih dahulu. Rika langsung melesat menuju Uro. Sementara Uro yang menyadari kalau dirinya diincar duluan, ia pun cukup kesal karena merasa diremehkan. Pada momen tersebut, ketika Uro berniat menyerang balik, dengan bedes Yuta akhirnya kembali menggunakan teknik kutukan kata-kata milik Inumaki dan memerintahkan Uro untuk jangan bergerak. Yang mana menariknya, kali ini Yuta tidak menggunakan megapon, melainkan langsung menggunakan suaranya seperti Inumaki. Apakah ini berarti Yuta sudah semakin ahli dalam menggunakan teknik kutukannya? Sementara itu di sisi Uro, melihat tanda yang tiba-tiba muncul di mulut Yuta, Uro langsung mengetahui kalau itu adalah teknik milik klan Inumaki. Uro pun segera menutup telinganya. Namun sayang, Uro tidak cukup cepat karena efek dari teknik kutukan kata-kata tersebut berhasil mengenai Uro, dan Uro Takako pun berakhir kena hajar Rika dan Yuta. Di sisi lain, melihat Yuta dan Rika hanya bersenang-senang dengan Uro, Ryu pun langsung join ke dalam pertempuran dan menembakkan kembali Granite Blast-nya. Di sini gokilnya, Yuta tidak peduli sedikit pun pada serangan tersebut dan lanjut kembali menghajar Uro. Sedangkan untuk Ryu, Yuta menyerahkannya pada Rika. Di sini Rika menangkis serangan Granite Blast Ryu dengan tangan kosong. Ryu kembali dibuat terkejut dengan hal itu karena Rika sama kuatnya dengan Yuta. Lalu berikutnya setelah menahan serangan tersebut dengan tangan kosong, bukan berarti serangan si Ryu Ichigori ini lemah. Saat ini Rika pun merasa kesakitan dan dibuat marah. Hingga tak lama kemudian, Rika pun langsung melesat menuju Ryu dan sukses mendaratkan bogem mentahnya pada wajah Ryu. Ryu pun terpental, sementara Rika berniat menyerang kembali. Namun Ryu berhasil menyerang Rika lebih dulu dan membuat Rika terhempas.
Berikutnya adegan pun berpindah pada duel Yuta dan Uro. Di sini Yuta menunjukkan teknik barunya, di mana dirinya dapat merubah beberapa helai rambut miliknya menjadi 4 buah shikigami yang memiliki bentuk seperti wajah roh terkutuk Rika. Di sini Uro dengan cukup mudah berhasil menghancurkan shikigami tersebut. Tapi yang menariknya, pada saat itu Uro pun juga berkata kalau Fujiwara selalu saja menghalangi jalannya. Apakah mereka takut dengan apa yang bisa dilakukan oleh dirinya? Yap, jika kalian lihat dari dialog tersebut, sepertinya si Uro ini masih beranggapan kalau Yuta adalah keturunan Fujiwara. Bahkan tidak hanya itu, kita juga diperlihatkan sebuah monolog singkat yang menjelaskan situasi Uro di masa lalu. Jadi seperti yang kalian tahu, Uro Takako ini merupakan ketua dari divisi pembunuh yang bekerja untuk klan Fujiwara. Dalam monolog ini disebutkan kalau mereka sangat loyal pada klan Fujiwara. Mereka tinggal di dalam bayang-bayang dan mengerjakan semua pekerjaan kotor klan Fujiwara, sampai-sampai mereka sendiri tidak memiliki nama. Tapi berikutnya, beralih pada point of view Uro, di sana ia berkata kalau orang itu yang kemungkinan adalah pemimpin klan Fujiwara tiba-tiba memberikan Uro sebuah nama hanya untuk dikambing hitamkan, demi menutupi Fujiwara yang membunuh orang-orangnya sendiri. Nah, dari monolog ini, menurut Mimin sudah cukup jelas kalau Uro menyimpan dendam pada klan Fujiwara karena mengkhianatinya. Sementara dari sisi klan Fujiwara sendiri, dengan membuat Uro menjadi kambing hitam demi menutupi pembunuhan yang Fujiwara lakukan pada orang-orangnya, sepertinya di dalam klan Fujiwara pada saat itu terdapat sebuah masalah internal, dan Uro lah yang menjadi korbannya. Itu menurut Mimin pribadi. Lalu selanjutnya, kembali ke pertarungan. Di sini setelah Uro berhasil menghancurkan keempat shikigami yang dikeluarkan oleh Yuta, tiba-tiba saja Uro pun terluka. Tak butuh waktu lama setelah menerima serangan misterius tersebut, Uro sebagai dukun veteran dari masa lalu langsung menyadari kalau serangan yang mengenainya tadi adalah teknik milik Druv. Tapi tentu saja saat ini kita tahu kalau Druv telah mati. Dan jawabannya, pada momen tersebut, Uro pun langsung menduga kalau teknik kutukan milik Yuta adalah mimikri atau meniru. Karena serangan misterius yang mengenai Uro tadi adalah teknik milik Druv yang ditiru oleh Yuta. Dan terkait dengan teknik kutukan Yuta ini, Mimin tekankan kembali jangan salah paham dulu. Teknik kutukan mimikri yang disebutkan Uro tadi hanyalah dugaan dari Uro. Sejauh ini masih belum dijelaskan secara resmi sebenarnya teknik kutukan macam apa yang dimiliki oleh si Yuta ini. Karena seperti yang kalian tahu, GG Akutami biasanya tidak akan membiarkan para pembaca menebaknya dengan mudah dan selalu menambahkan penjelasan-penjelasan rumit dan unik di balik setiap teknik kutukan para karakternya. Oke, berikutnya masih membahas tentang teknik kutukan milik Yuta. Pada panel awal-awal tadi ada sebuah kalimat yang cukup ambigu, di mana disebutkan ketika Yuta terhubung penuh dengan Rika, salah satu benefitnya Yuta dapat menggunakan teknik kutukannya. Yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa Yuta hanya bisa menggunakan teknik kutukan mimikrinya ketika terhubung dengan Rika saja? Apakah karena saking sulitnya teknik kutukan tersebut Yuta membutuhkan bantuan Rika? Atau malah sebaliknya, Yuta lah yang menggunakan teknik kutukan milik Rika? Dengan kata lain, teknik kutukan mimikri sebenarnya merupakan kemampuan milik roh terkutuk Rika Orimoto. Karena jika memang seperti itu lebih masuk akal dan menjelaskan mengapa Yuta hanya bisa menggunakan teknik kutukan mimikrinya ketika terhubung dengan Rika. Karena sejatinya teknik mimikri tersebut adalah milik Rika dan Yuta dapat menggunakannya. Ya, itu cuma opini Mimin pribadi, bagaimana menurut kalian? Lalu berikutnya, terlepas dari itu pertempuran pun kembali berlanjut. Yuta berhasil memojokkan Uro, begitu pula dengan Rika yang juga berhasil memojokkan Ryu. Sampai akhirnya mereka berempat pun ada di tempat yang sama. Di sini Yuta sempat kembali memberikan kuliah pagi pada Uro dan tentu hal tersebut hanya semakin menambah kemarahan Uro. Menyaksikan cekcok tersebut, Ryu pun langsung berteriak pada Yuta dan Uro kalau mereka ada di sini bukan untuk berbincang. Melihat gestur dan energi kutukan Ryu yang semakin meningkat, Yuta dan Uro pun langsung meresponnya. Dan chapter pun ditutup dengan super duper epic di mana ketiga orang ini, Yuta, Uro, dan Ryu, mengaktifkan domain expansion mereka secara bersamaan. Oke, di akhir Mimin akan membahas beberapa poin di sini. Yang pertama, jujur saja, Mimin tak menduga kalau mereka bertiga, termasuk Yuta, bisa menggunakan domain expansion. Untuk Uro dan Ryu, Mimin rasa kemungkinan domain yang mereka aktifkan saat ini adalah teknik domain expansion versi lama, seperti yang Higuruma Hiromi lakukan. Sedangkan untuk Yuta, jujur Mimin tak bisa menduganya, apakah domain yang Yuta gunakan saat ini adalah domain expand versi lama atau versi modern yang lebih kuat. Tidak hanya itu, jika memang teknik kutukan milik Yuta ini adalah meniru teknik kutukan orang lain,
Domain seperti apa yang akan Yuta ciptakan berdasarkan teknik kutukannya itu? Ya, kita hanya bisa menunggu di chapter yang akan datang. Berikutnya poin kedua, tentu saja domain siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Pertama, Mimin rasa kalian semua pasti akan menduga Yuta lah yang akan menang. Secara energi kutukan dan kemampuan Yuta jauh di atas Uro dan Ryu. Tapi selama berjalannya manga Jujutsu Kaisen tentang penjelasan domain expansion, GG Akutami tak pernah mengatakan kalau yang kuatlah yang menang. Melainkan jika terjadi pertarungan antar domain, domain yang lebih haluslah yang akan menang, bukan yang lebih kuat. Sayangnya di sini tak dijelaskan bagaimana maksud dari kata halus tersebut. Jadi jika berdasarkan hal itu, seharusnya Uro dan Ryu lah yang memiliki kesempatan lebih tinggi untuk menghancurkan domain yang lainnya. Karena sebagai shaman generasi lama, pastinya mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak. Sedangkan Yuta mengingat dirinya ini pertama kali mengenal dunia perdukunan di kelas 1 SMA, itu artinya Yuta hanya baru memiliki pengalaman di dunia perdukunan Jepang selama setahun saja. Tapi walaupun begitu, tentu tidak menutup kemungkinan kalau Yuta tetap akan mampu menyaingi Uro dan Ryu. Karena bukan faktor kehalusan saja yang menjadi penentu dalam pertarungan domain. Ada juga tingkat energi kutukan dan kecocokannya. Maka dari itu, Mimin katakan sekali lagi, jika kita asumsikan domain mereka setara, Uro dan Ryu lah yang memiliki kesempatan lebih tinggi untuk menghancurkan domain yang lainnya. Nah, tapi terlepas dari itu, hal penting lainnya di sini, apakah Uro dan Ryu menggunakan domain expansion versi lama atau versi modern? Kita asumsikan Uro dan Ryu memang menggunakan domain versi lama, sementara Yuta menggunakan domain versi modern yang lebih kuat. Pertanyaannya, apakah ada kondisi mutlak di mana domain expand lama tak akan pernah menang melawan domain expansion modern? Secara seperti yang kalian tahu, domain expand modern ini bisa dibilang tingkatannya lebih tinggi dibanding versi lama. Karena ada faktor pasti kena dan pasti mati, sementara domain versi lama hanya ada pasti kena saja. Tapi menurut Mimin pribadi sih, domain expansion tetaplah domain expansion, mau versi baru ataupun lama, selama seorang shaman mampu membuat domain expansion yang lebih halus atau sempurna, tak peduli domain seperti apa yang mereka lawan, dialah yang menang. Dan poin terakhir terkait dengan teknik kutukan Yuta, jika memang teknik kutukan Yuta adalah meniru teknik kutukan orang lain, tak heran mengapa Yuta disebutkan hanya ada di bawah Gojo Satoru. Tanpa teknik kutukan sekalipun, Yuta ini sudah mengerikan. Energi kutukannya yang sangat besar ditambah dengan Rika cukup untuk melibas roh terkutuk tingkat spesial biasa sekali hantam saja. Namun dengan kemampuan meniru teknik orang lain, Yuta benar-benar memiliki potensi yang sangat besar. Kalian mungkin akan membayangkan Yuta dapat meniru teknik milik Gojo atau bahkan Sukuna. Tapi jangan kesana dulu, untuk saat ini sendiri kita masih belum tahu apakah teknik mimikri tersebut benar-benar milik Yuta atau Rika. Lalu kondisi atau syarat seperti apa untuk Yuta bisa meniru teknik kutukan orang lain, dan apa saja batasan-batasannya. Jadi sepertinya kita harus menunggu sampai GG Akutami sendiri menjelaskannya secara resmi. Dan oke, penutupan dari Mimin, jujur untuk chapter ini benar-benar gila. 3 orang sekaligus menggunakan domain expansion mereka di saat yang bersamaan. Selama ini kita hanya dijelaskan cara terbaik untuk lepas dari domain seseorang adalah dengan menimpanya dengan domain yang lebih tinggi. Kita tak pernah diberitahu apa yang akan terjadi jika 2 orang atau lebih shaman menggunakan domain expand mereka. Apakah akan terjadi pertarungan domain di sana atau mungkin domain mereka malah akan bercampur. Ya, apapun yang akan terjadi, domain siapa yang akan menang, kita hanya bisa menantikannya di chapter yang akan datang. Mungkin kurang lebih itulah yang bisa Mimin sampaikan pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.